Kasus kekerasan terhadap perempuan yang begitu marak akhir-akhir ini merupakan sebuah cermin dari sebuah struktur penindasan yang masuk dalam budaya cara berpikir, bertindak, bernalar, dan berelasi. Ketika kekerasan itu terstruktur dalam budaya, maka relasi kuasa menjadi timpang, di mana yang lemah selalu jadi korban dari sebuah eksploitasi. Kekerasan itu sesuatu manifest dari sebuah kesadaran palsu. Karena dalam kekerasan itu terjelma sebuah kesadaran di mana manusia melakukan tindakan terhadap pelecehan terhadap martabat manusia. Pertanyaannya adalah, mengapa kekerasan terhadap perempuan selalu terjadi? Mengapa perempuan selalu menjadi korban? Mengapa eksploitasi terhadap kekerasan itu selalu pada pihak yang lemah? Inilah yang disebut relasi kuasa. Dalam relasi kuasa yang tidak setara dan timpang, kerap kali yang jadi korban adalah mereka yang lemah. Mereka yang tidak punya alat produksi, mereka yang tidak punya kekuatan finansial, mereka yang tidak punya akses terhadap kekuasaan. Maka ketika kekerasan itu terus-menerus terjadi, maka kita perlu mengoreksi kembali bagaimana persoalan tentang martabat manusia. Martabat manusia tidak boleh direduksi oleh sesuatu hanya berdasarkan namanya power. Relasi manusia tidak boleh dieksploitasi. Relasi manusia tidak boleh menjadi sebuah struktur penindasan. Saatnya belenggu kekerasan itu diputus. Memutus tali temali kekerasan hanya bisa dilakukan dengan membangun dekonstruksi bahwa kekerasan itu lahir dari sebuah libido, dari sebuah kesadaran palsu, di mana manusia melakukan tindakan-tindakan itu kerap kali disadari, tetapi itu termanifestasi dalam tindakan kekerasan. Maka kekerasan selalu berwajah ganda. Karena dalam kekerasan itu ada tindakan manipulasi terhadap pembenaran apa yang dilakukan dengan alasan tidak mendapatkan kepuasan, alasan yang dibuat-buat seolah-olah bahwa dia melakukan itu karena dibenarkan dengan tindakan-tindakan yang disebut irasional. Tetapi sebenarnya itu tindakan rasional. Maka relasi kuasa yang timpang menyebabkan kekerasan terus terjadi, dan kekerasan akan menimbulkan lingkaran kekerasan baru. Memutus tali kekerasan hanya bisa dilakukan dengan membuat sebuah kesadaran bersama bahwa kesadaran kekerasan tidak bisa dibenarkan apapun alasan, dan kekerasan harus diputus dengan cara membangun budaya anti kekerasan. Gerakan anti kekerasan harus dimulai dengan membuat perlindungan kepada mereka yang lemah, perlindungan terhadap perempuan, perlindungan terhadap anak. Maka kekerasan tidak boleh dibenarkan dalam negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.